3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya kita sampai sekarang masih bisa berkumpul dan menjalankan kegiatan biasa kita, yaitu kegiatan pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi yang kita bahas pada minggu kemarin, yaitu tentang Allah itu hakiki. Allah Subhanahu wa taala adalah hakiki. Hakiki itu apa? Hakiki yaitu yang bisa dirasakan keberadaannya dan bukanlah konsep yang khayali atau hayalan. Kebanyakan orang-orang di bumi tidak terkecuali atau khususnya masyarakat barat mengimani Allah, tapi mereka yakin atau mengimani Allah itu hanyalah konsep saja kata mereka. Jadi banyak orang-orang yang di luar negeri gitu, kayak di barat-barat gitu, mereka iman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah. Tapi mereka beriman kepada Allah itu kata mereka cuma konsep aja gitu. Dan masing-masing dari mereka berpendapat bahwa keimanan dan keberadaan Allah itu hanyalah konsep ketuhanan. Jadi mereka berpendapat kalau mengimani atau meyakinkan keberadaan Allah itu cuma konsep ketuhanan doang. Dan konsep mereka yang mereka katakan tentang keimanan itu indah, karena menurut mereka selama manusia mampu menghayalkan dan juga bisa meyakinkan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Jadi menurut mereka konsep inilah yang menjauhkan manusia dari kejahatan dan mendekatkan manusia kepada kebaikan. Dan juga adanya dorongan dari manusia untuk melakukan hal itu. Maka dari sinilah mereka memakan atau memahami bahwa hal itu mewajibkan keimanan kepada Allah dan wajib mendorong keimanan lain kepada Allah. Sampai manusia itu akan senantiasa menjadi baik dan menjadi orang yang mendorong atau menyeru kepada kebaikan dengan dorongan dari diri sendiri, yaitu yang mereka sering sebut dengan yang namanya kontrol agama. Dan ada juga di antara mereka menganggap remeh apa yang terjadi, sampai-sampai mereka sesat karena meremehkan hal itu. Dan semua itu mendekatkan diri mereka kepada kemurtadan atau kekafiran dari keimanan mereka masing-masing. Semata-mata dari adanya dorongan akal mereka terhadap konsep ini yang mereka katakan beriman kepada Allah cuman konsep ketuhanan. Apabila tidak menyentuh konsep ketuhanan itu, maka mereka tidak memahami keberadaan sebagai sebuah jejak asal. Maka akan terhalangilah keberadaan Tuhan kepada mereka dan kafirlah mereka. Dari itu semua, maka sesungguhnya keimanan kepada Allah itu satu konsep menurut mereka dan bukanlah hakiki, yang kemudian juga menjadikan kebaikan itu sebagai konsep dan bukanlah hakiki. Dan sebaliknya mereka menjadikan keburukan itu juga sebagai konsep dan bukan hakiki. Dan orang-orang yang menunaikan masing-masing di antara mereka kepada jenis keimanan seperti ini, mereka itu sebenarnya tidak ada otak atau nggak bisa mikir gitu. Dan mereka tuh nggak bisa mikir untuk mencapai keimanan kepada Allah, dan mereka tidak tertunjuki kepada pemecahan dari pemecahan kubro yang produktif dengan cara-cara yang alami melalui alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dari segala apa yang sebelum kehidupan, sebelum dan setelah di dunia, dan segala interaksi dari apa-apa sebelum kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia. Pemecahan yang akliyah, mereka hanyalah ditunjukkan pemecahannya itu dari apa yang didiktekan kepada mereka. Kayak misalnya para pendeta di gereja itu, paus-pausnya dan pendetanya bilang, kalau Tuhan kita itu sebenarnya ada 3, Tuhan Bapa, Putra, sama Roh Kudus. Ya jadi umatnya itu cuma ikut-ikutan doang apa yang dijelaskan gitu. Padahal mereka tuh nggak berpikir dan nggak nanya gitu, karena mereka nggak punya otak kan mau nanya. Nah maka dari itu mereka cuma ikut-ikut doang, kayak menerima apa yang dibilangin sama pendeta-pendeta mereka. Maka mereka semua menerima penyelesaian itu dan senantiasa menjadi mukmin tanpa bisa merasakan keberadaan yang mereka imani. Mereka cuma bisa beribadah doang kepada Tuhan mereka, tapi mereka nggak bisa merasakan zat Tuhan mereka, karena Tuhan mereka itu bukanlah azali atau bukan Tuhan itu. Tuhan mereka itu sebenarnya makhluk gitu. Dan kebanyakan orang dari mereka, siapa saja yang ingin mengajarkan pikiran itu, maka dijawab dengan mereka agama itu di atas akal, dan mereka dipaksa untuk diam. Jadi umatnya itu dipaksa untuk diam gara-gara
cuman bisa menerima konsep doang. Jadi kalau orang nanya-nanya harus diam aja karena mereka nggak tahu jawabannya apa. Mereka kan dapat pernyataan itu dari paus-pausnya dan pendetanya. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat atau hakiki dan bukanlah konsep, dan keberadaannya mampu atau bisa dirasakan dan terindra meskipun zatnya mustahil untuk dipahami. Contohnya, ada seorang manusia, ada seorang cewek nih lagi nyapu di dalam rumahnya. Terus dia dengar ada suara burung, kicauan burung di langit kan. Tapi meskipun dia nggak lihat, lalu dia mendengar kicauan burung, tapi dia itu yakin itu bahwa itu adalah kicauan burung dan burungnya pasti ada. Maka sesungguhnya dia membenarkan dengan pasti dari keberadaan burung tadi. Maka dia bisa memahami keberadaan burung itu tanpa bisa melihat zatnya. Memahami tentang zat yang tadi tidak bisa dialami tanpa menyentuh zat itu, tapi itu pasti karena dari keberadaannya atau suaranya yang ada. Jadi walaupun dia nggak lihat atau dia nggak nyentuh burung itu secara langsung, tapi dia setidaknya mendengar dan dia terindra karena suara burung itu ada kan. Jadi dia yakin bahwa burung itu ada. Maka dengan demikianlah benda-benda ini yang mampu dipahami dengan diindra. Maka sesungguhnya keberadaannya itu pasti karena bisa dirasakan secara indrawi, dan juga keberadaannya juga dibutuhkan oleh sekitarnya, dan ini adalah perkara yang pasti. Contoh, seluruh planet beserta langit-langit dan bintang-bintang itu butuh kepada sistemnya sehingga dia mampu berputar dan bergerak. Dan misalnya api akan menyala. Api kalau dinyalain gak bakal hidup lama karena nggak ada yang dia butuhin. Dia membutuhkan kepada apa yang dia butuhkan. Misalnya dia butuh kayak plastik atau kertas gitu biar dia bisa membakar, dan yang dibutuhkan itu sifatnya tidak azali. Azali itu apa? Azali yaitu keberadaannya selalu atau pasti ada. Maka sesungguhnya sesuatu yang mampu diindra semuanya itu adalah makhluk, dan ini pasti ketika dia tidak lagi azali yaitu menjadi makhluk bagi penciptanya. Maka memahami keberadaan makhluk ini seperti memahami suara burung tadi, dan keberadaan pencipta terhadap makhluknya ini menjadi bukti dari makhluknya seperti contoh yang tadi, dan ini adalah perkara yang pasti. Maka keberadaan pencipta menjadi perkara yang pasti. Maka manusia telah memahami makhluk-makhluk dengan menggunakan akalnya dan mampu dirasakan dengan panca indranya, menunjukkan keberadaan pencipta dengan pasti. Titik keberadaan Al-Khaliq itu hakiki, dan sesungguhnya manusia telah merasakan keberadaannya, yang itu bukanlah pikiran yang hayali yang ada di otak manusia. Dan pencipta itu wajiblah dipahami bersifat azali, maka sekitarnya dia itu tidak azali. Maka jadilah pencipta tidak membutuhkan makhluk. Jadi pencipta itu sebenarnya azali, dia tuh tidak membutuhkan makhluknya, malahan seharusnya makhluknya yang membutuhkan kepada pencipta. Mereka tidak mampu kecuali untuk terikat kepada semuanya itu. Maka dari itu mereka membutuhkan kepada ketentuan itu, dan materi itu tidaklah azali karena membutuhkan kepada yang tidak mampu untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang banyak dari kadar ketuhanan, dan mereka tidak akan sanggup kecuali terikat dengan ketentuan ini. Itulah kebutuhannya. Maka jadilah alam semesta itu tidaklah sebagai pencipta, dia tidak azali dari dulu, dan juga benda-benda itu tidak juga Al-Khaliq karena kayak tadi yaitu mereka tidak azali. Malahan alam semesta ini ada penciptanya, yaitu siapa? Yaitu Allah. Jadi mereka tuh bukan azali. Semenjak makhluk dan alam semesta belum diciptakan, Allah lah yang menciptakan semua itu, termasuk kita. Maka dari itu Allah itu Al-Khaliq dan hakiki, dan Allah juga bisa dirasakan keberadaannya dengan cara penginderaan. Jadi kita tuh bisa merasakan keberadaan Allah kalau kita benar-benar ibadah. Misalnya kita percaya yakin sama Allah, kita sholat gitu kan ya. Misalnya kita sholat tahajud, kita tuh harus gimana ya biar merasakan Allah itu kita harus berdua ada sama Allah, berhalwat sama Allah gitu, meminta gitu. Dan dari keberadaan makhluknya lah kita bisa menyadari bahwa Allah itu ada. Adanya kita itu membuktikan bahwa adanya Allah yang menciptakan kita sebagai manusia. Maka manusia ketika dia takut kepada Allah, dia juga akan takut kepada zat yang hakiki yang mampu dirasakan keberadaannya. Maka ketika manusia menyembah Allah yang bisa dirasakan keberadaannya dengan indra, dan ketika dia membutuhkan ridho Allah, maka dia akan meminta kepada Allah yang bisa memberinya zat atau ridhonya tadi yang dia minta. Dan demikianlah mereka menjadi takut kepada Allah, dan dia tidak akan menjadi hamba Allah, dan dia akan menjadi hamba Allah dan meminta keridhaan kepadanya dengan yakin tanpa adanya keraguan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.